Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Jadi yang dibahas tentang sumber daya kelautan Indonesia ya, baik potensinya dan bagaimana pengelolaannya. Nah, kita bahas tentang potensi itu terlebih dahulu. Apa sih potensi itu? Nah, sebelum kita mengetahui itu, coba kalian lihat wilayah Indonesia ini. Kalau kita perhatikan, yang hijau ini daratan ya, sedangkan yang biru-biru ini adalah wilayah laut. Nah, kalau kalian perhatikan, wilayah Indonesia antara daratan dan lautan lebih banyak mana? Lebih banyak lautan kan? Nah, kalau kita bisa bagi menjadi 3 bagian, maka wilayah daratan itu ada 1/3 atau 1/3 wilayah Indonesia itu daratan, dan 2/3-nya adalah wilayah laut. Artinya negara Indonesia mayoritas wilayahnya berupa laut atau perairan laut. Maka jelas kalau sumber daya kelautan Indonesia sangat melimpah, sangat banyak, sangat luar biasa, maka potensinya pun juga sangat luar biasa. Kita lihat potensi yang pertama, yaitu sumber daya hayati dan budidaya. Contohnya adalah ikan, terumbu karang gitu ya, yang ada di laut. Sumber daya ikan di laut Indonesia itu 37% dari spesies ikan di dunia. Jadi kalau seluruh spesies atau jenis ikan di seluruh dunia itu dinilai 100, 37-nya ada di wilayah Indonesia. Luar biasa bukan? Beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, harga jualnya tinggi, mahal. Jadi kalau menangkap ikan di Indonesia dijual, ya otomatis mendapatkan nilai ekonomi atau uang yang luar biasa, banyak sekali. Ada ikan karang, ada ikan hias, dan kerang, masih banyak sekali. Selain itu juga ada budidaya. Budidaya ini bisa ikan, bisa budidaya udang, atau masih banyak lagi budidaya yang lain. Ini yang saya contohkan di gambar adalah budidaya udang. Jadi kalau kita lihat budidaya payau atau tambak itu mencapai 913.000 hektar wilayah di Indonesia. Ini kurang lebihnya ya, bukan angka pasti yang seperti ini. Oke, kita lihat potensi selanjutnya, energi kelautan ya. Energi kelautan itu sangat luar biasa di Indonesia karena memang wilayah lautnya sangat luas. Contohnya seperti apa energi kelautan itu? Ya seperti energi gelombang laut, energi pasang surut, dan juga energi panas laut itu sendiri atau termal laut itu ya. Jadi kalau memang benar-benar bisa memanfaatkan, wah luar biasa sekali ya. Potensi yang selanjutnya yaitu sumber minyak dan gas bumi. Ini sudah jelas karena wilayah Indonesia banyak sekali memiliki cekungan. Kalian tahu bahwa cekungan itulah yang menjadi tempat penyimpanan minyak bumi. Jadi sangat wajar kalau Indonesia menjadi negara yang kaya akan minyak dan juga gas bumi. Minyak dan gas bumi ini memiliki peran yang sangat penting kan dalam pembangunan nasional. Bahkan sampai sekitar 70% cadangan minyak dan gas bumi Indonesia itu terdapat di wilayah laut, terdapat di wilayah pesisir. Jadi kalau kalian lihat gambar ini adalah foto atau gambar dari penambangan lepas pantai. Jadi tambang minyak bumi seperti ini ya. Selanjutnya ya jelas karena punya laut yang sangat banyak, garis pantai yang sangat banyak, otomatis wisata lautnya juga luar biasa banyak. Contoh wisata bahari seperti rekreasi perahu ya, kalau kalian ke laut kan biasanya juga naik perahu, naik kapal gitu ya, olahraga air, bahkan untuk pendidikan pun ada. Jadi dipelajari tentang kelautannya, sejarahnya, bahkan di situ juga bisa memberikan penghasilan yang lebih bagi warga yang tinggal di sekitar wilayah pantai atau laut, seperti pembangunan hotel, resort, dan tempat makan atau restoran. Jadi sangat kompleks ya, imbas dari banyaknya wilayah laut atau pantai di negara Indonesia. Yang ketiga, muncul jasa angkutan laut. Nah, jasa angkutan laut itu seperti kapal penyeberangan. Kalau dari Jawa mau ke Sumatera,
dari Jawa mau ke Madura, walaupun ada jembatan juga ya, tapi penyeberangan lautnya masih jalan. Dari Jawa mau ke Bali itu pasti akan menggunakan kapal feri atau kapal penyeberangan. Jadi jasa angkutan laut itu kegiatan pemindahan orang dari satu tempat, maksudnya ini pulau, satu pulau ke pulau yang lain. Oke, itu satu potensi yang sangat luar biasa di negara kita. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi yang lainnya, tapi pembahasan kita sampai di situ. Nah, itu potensi. Potensi di sini yang dimaksud adalah kemampuan atau kekayaan yang dimiliki negara Indonesia. Potensi sumber daya kelautan berarti kekayaan sumber daya laut yang dimiliki oleh negara Indonesia. Lalu bagaimana dengan pengelolaan potensi sumber daya kelautan yang ada di Indonesia itu sendiri? Yuk kita lihat. Nah, pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia sendiri itu harus memperhatikan beberapa faktor ya. Jadi yang terjadi pencapaian pembangunan itu memang seiring dengan pencapaian ekonomi, tetapi terkadang tidak seimbang dengan lingkungan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika yang dicapai atau ekonominya dapat, pendapatannya dapat, uangnya dapat, tetapi terkadang tidak seimbang dengan kondisi lingkungan yang ada. Artinya ada efek negatif bagi lingkungan. Maka dibuatlah sebuah ecoregion. Apa sih ecoregion ini? Ecoregion sebenarnya sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, tapi tidak apa, kita bahas lagi sedikit, yaitu ecoregion itu adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan atau homogenitas dalam hal iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan itu. Maksudnya apa? Ada homogenitas ciri khas atau karakteristik di wilayah tersebut. Nah, dari ecoregion inilah yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang disingkat RPPLH. Jadi ada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ecoregion. Jadi dari ecoregion ini nanti akan memberikan arahan dalam penetapan RPPLH agar sesuai dengan karakteristik wilayah ecoregion tersebut. Jadi setiap ecoregion itu punya karakteristik atau ciri yang berbeda-beda. Walaupun sama-sama ecoregion tapi punya ciri khas atau karakteristik yang berbeda, maka perlakuannya juga akan berbeda. Perbedaan di mananya? Ya, sumber daya alamnya, ekosistemnya, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat bahkan, dan juga kearifan lokal. Dari sinilah yang nanti akan menjadi fokusnya. Jadi bagaimana masyarakatnya memperlakukan sumber daya kelautan di situ, bagaimana pemerintah nanti memberikan kebijakannya, banyak faktor di sini. Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Nah, coba kalian perhatikan peta ecoregion laut Indonesia ini, ya agak buram sedikit ya. Kurang lebih ada sekitar 18 ecoregion, jadi wilayah 1, 2 sampai wilayah nomor 18 di daerah Papua ini. Semua ecoregion ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka cara pengelolaannya pun berbeda-beda. Jadi maksudnya ecoregion itu seperti ini tadi, dibuat perwilayahan, pembagian wilayah tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kemudahan pengelolaan, kebijakan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan. Nah, lalu bagaimana pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia? Nah, pengelolaannya seperti ini. Ini yang baik ya. Jadi kalau mau mengambil sumber daya perikanan itu harus secara bijak. Pengelolaan sumber daya perikanan dikelola secara bijak. Kalau mau menangkap ikan, ya pakai alat yang ramah lingkungan. Contohnya ya petani-petani tradisional itu. Nah, kalau pakai tradisional kan nanti hasilnya tidak akan banyak. Iya, kayaknya memang seperti itu. Tapi secara berkelanjutan untuk anak cucu kita itu sangat bagus. Kalau kita pakai alat yang sangat bisa mengeksploitasi, memang kita secara ekonomi dapat banyak seperti yang dibahas di awal tadi. Perekonomiannya banyak, tapi tidak seimbang dengan lingkungan. Itu juga tidak baik anak-anak. Jadi ambil yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan.
Mensosialisasikan energi kelautan serta kebijakan yang diberikan. Ya, salah satu contoh pengelolaannya ya gini, supaya masyarakat tahu, diberikan sebuah edukasi tentang energi kelautan dan bagaimana kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Produksi serta penggunaan minyak dan gas secara bijak. Ya, pakai aja karena ini masuk dalam kategori sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Jadi harus bijak. Bijak itu maksudnya apa? Bijak di sini menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita berusaha untuk menghemat. Walaupun kita punya uang, walaupun kita bisa beli dengan jumlah yang sangat banyak, tapi akan lebih baik lagi kita gunakan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Oke, bagaimana dengan pengelolaan wisata bahari? Ini yang menjadi satu poin penting ya nak. Sekarang fenomenanya banyak orang yang bisa berwisata ke wisata bahari atau tempat-tempat wisata laut yang ada di negara Indonesia. Akan tetapi kalau kita main ke tempat itu, memang sih kalau kita pergi ke tempat-tempat yang jarang didatangi oleh wisatawan lain, itu senang ya. Tapi ternyata itu ada dampak negatif. Ketika sudah mulai terkenal atau dikenal banyak orang, maka banyak sekali wisatawan yang akan datang ke situ. Nah, imbasnya terkadang, contoh simpel aja, pasti produksi sampah di situ semakin tinggi. Nah, itu juga harus benar-benar dipertimbangkan. Memang secara ekonomi bagus, tapi secara lingkungan. Nah, belum lagi nanti akan dibangun satu tempat-tempat perekonomian seperti ada hotel, ada penginapan, ada restoran, ada tempat makan yang menghasilkan sumber-sumber sampah yang jauh lebih banyak. Maka harus seimbang ya. Tidak apa-apa kita main ke tempat wisata yang jarang terjamah atau tempat wisata yang sangat asri, tapi kita juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan. Edukasi itu penting. Dukungan dalam mengelola industri maritim dengan baik. Jadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, maka dibutuhkan sebuah armada laut yang memadai. Dan kita tidak mungkin harus dibuatkan oleh negara asing. Kita harus punya tempat untuk produksi kapal itu sendiri. Dan itu diperlukan dukungan dari pemerintah juga. Keamanan alur laut jelas. Karena wilayah Indonesia sangat strategis dari segi geografisnya, maka banyak sekali kapal-kapal asing, kapal-kapal luar negeri itu masuk wilayah Indonesia. Ada juga terkadang nelayan asing masuk wilayah Indonesia. Nah, maka peran keamanan alur laut ini menjadi sangat penting. Kebijakan pengelolaan jasa angkutan laut ya. Jasa angkutan laut ini menjadi faktor yang tidak kalah penting juga ya, karena memang negara Indonesia itu negara kepulauan. Untuk bisa menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain itu diperlukan satu alat transportasi, ya kapal feri ini. Maka kebijakan dalam pengelolaan jasa angkutan laut ini menjadi sangat penting sekali. Jadi kalau saya simpulkan, antara potensi dan pengelolaan dari sumber daya kelautan Indonesia itu harus seimbang antara pemerintah dan rakyat. Terjadi sebuah keseimbangan. Maksudnya keseimbangan itu bagaimana? Pemerintah memberikan kebijakan. Kebijakan itu harus seimbang antara kebutuhan dan lingkungan. Kebutuhannya bukan keinginan. Nah, jadi kalau pemerintah sudah memberikan kebijakan itu, rakyat juga harus mendukung. Mendukung yang maksudnya bagaimana? Mendukung yaitu dengan memanfaatkan sumber daya kelautan itu secara bijak, secara arif, sesuai dengan kebutuhan yang tidak merusak lingkungan. Jadi jangan sampai pemerintah mengizinkan tiba-tiba rakyatnya juga nyelonong aja, mengeksploitasi sumber daya kelautan secara berlebihan, itu juga tidak baik. Atau terkadang peraturannya yang kurang mendukung sehingga rakyat tidak bisa maksimal dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi antara pemerintah dan rakyat harus saling bersinergi. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, kita sudah bahas tentang potensi sumber daya kelautan negara Indonesia dan bagaimana pengelolaannya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan ini ya anak-anak. Nah, kalau ada pertanyaan nanti silakan kalian tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu anak-anak untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.